selanjutnya kita akan membahas tentang dimensi PKN sebagai kurikulum. Sebelumnya berarti kita harus paham dulu ya, kurikulum itu apa. Mungkin Anda itu sebenarnya sudah sering sekali mendengar ya atau membaca kurikulum ya, dari SD, SMP sampai sekarang, apalagi yang kuliah di pendidikan. Itu pasti sering sekali dengan kurikulum. Ini kan memang istilah pendidikan. Kurikulum itu apa? Intinya ya, pada intinya kurikulum itu adalah rencana pelajaran atau rencana pembelajaran. Diambil dari kata kurer, itu artinya menjalani. Jadi kalau sekarang ada kurikulum 2013, berarti ya rencana pembelajaran yang didesain pada tahun 2013 itu meliputi apa saja, berbeda-beda ya. Kita kan Anda juga mungkin sudah mengalami ada sebelum kurikulum 2013, sebelumnya ada kurikulum KTSP, sebelumnya lagi kurikulum KBK berbasis kompetensi. Intinya itu rencana dalam pembelajaran atau dalam pendidikan. Nah, kurikulum ini itu kurang lebih ya ada empat dimensi. Yang pertama, yang pasti kalau dalam rencana ya pasti ada apa? Tujuan ya, tujuan. Kurikulum PGSD tujuannya apa? Ya tujuannya membentuk calon guru SD yang profesional. Kurikulum kebidanan ya membentuk bidan yang profesional, beda-beda lah itu. Kurikulum mata kuliah ini pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar membentuk mahasiswa yang akan menjadi calon guru SD yang memiliki kompetensi mengajar PKN yang profesional itu. Jadi beda-beda ya. Itu pertama tujuan. Yang kedua isi materinya. Misal di isi materi kurikulum matematika, isi materinya ya materi-materi matematika, ada algoritma, aljabar dan sebagainya. PPKN juga sama. Isi materi dalam mata kuliah ini misalnya pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar ya, kemarin misalnya ada paradigma PKN, kemudian dimensi pembelajaran PKN dan sebagainya. Mata kuliah kemarin konsep dasar PKN juga beda-beda, ada globalisasi dan sebagainya. Itu isi materi. Pertama tujuan, dua isi materi. Yang ketiga strategi ya caranya mencapai tujuan tadi bagaimana. Tujuannya kurikulum PGSD memiliki tujuan membentuk calon guru SD yang profesional. Strateginya bagaimana di sini? Di strategi ini bagaimana? Oke. Dan yang terakhir evaluasi. Jadi menguji apakah tujuan itu berhasil apa tidak. Ya. Strateginya efektif apa tidak, maka diuji. Nah, saya beri contoh ya, dalam kurikulum PGSD misalnya, lebih sempit lagi saja, dalam kurikulum ini, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan SD. Pertama, tujuannya banyak ya mata kuliah ini, salah satunya adalah membentuk mahasiswa PGSD atau calon guru SD memiliki kompetensi mengajar PKN yang baik. Nah itu tujuan. Yang kedua, isi materinya macam-macam. Mulai dari kemarin isi materi tentang paradigma PKN SD, kemudian dimensi pembelajaran SD sampai pada penanaman Pancasila pada siswa SD, penanaman demokrasi pada siswa SD itu. Kemudian yang ketiga adalah strategi. Strateginya apa? Di sini ada strategi bagaimana dosen yang memiliki cara untuk mencapai tujuan mata kuliah ini ya. Ini ada ceramah ya, itu ceramah, memberikan kuliah, kemudian memberikan praktik, merancang. Anda nanti di pertemuan berikutnya akan merancang bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila, kemudian praktik langsung ke lapangan. Itu strateginya ya, itu nanti ada ceramah, diskusi dan sebagainya, itu lebih singkat lagi. Dan terakhir evaluasi atau tes ya, dalam mata kuliah ini Anda akan ada diskusi, itu untuk menguji juga apakah tujuan kami ya dosen mata kuliah pendidikan kewarganegaraan itu tercapai. Ada diskusi, memberi tugas, kemudian ada UTS dan UAS. Ya itu saya contohkan kurikulum mata kuliah pendidikan kewarganegaraan SD mencakup